Lapor komandan. Orderan masuk nih. Perkenalkan, saya Echa Lestari. Saya Siti Rahma Putri. Saya Cici Kiranti. Saya Fitri Yasinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Lestari dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai profil dari perusahaan Grab. Jadi, perusahaan Grab didirikan pada tahun 2012 oleh seorang pebisnis muda keturunan warga Malaysia, yaitu Anthony Tan dan Hui Ling Tan. Pada saat itu, mereka melihat bahwa adanya ketidakefisiensinya dalam memesan transportasi online. Mereka pun memiliki ide untuk membuat pemesanan transportasi online, yang pada saat itu kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes Harvard Business School 2011. Grab merupakan layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang berada di Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia, dan di Singapura, yang telah menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi yang tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara. Aplikasi Grab menawarkan 5 layanan transportasi. Yang pertama ada Grab Taxi, lalu ada Grab Car, lalu ada Grab Food, Grab Express, dan terakhir Grab Bike. Nah, kita akan membahas mengenai visi. Visi dari Grab sendiri yaitu adalah untuk menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada, serta memberikan kemudahan mobilitas di Asia Tenggara setiap harinya. Lalu kita akan membahas mengenai visi dari perusahaan Grab. Visi yang pertama yaitu membuat platform transportasi yang paling aman. Yang kedua yaitu membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu adalah meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Saya Siti Rahma Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekuatan Grab dan keunggulannya. Masuk top 50 startup juara di dunia, ini dia kekuatan Grab. CNBC Indonesia, perusahaan rintisan bukan tidak mungkin bisa menguasai dunia. Kekuatannya tak bisa dipandang sebelah mata karena mampu menembus dan mengganggu pasar konvensional alias disrupsi. Platform tersebut juga menyajikan Grab Financial yang menawarkan beragam produk, termasuk layanan pembayaran digital GrabPay. Pada Oktober, perusahaan bermitra dengan Mastercard untuk mengeluarkan kartu prabayar bagi yang tidak memiliki rekening bank. Keunggulannya yang pertama, driver yang banyak. Jika kamu menggunakan layanan yang ada di aplikasi Grab, maka kamu tidak akan kecewa, karena Grab mempunyai driver yang cukup banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, di setiap wilayah pasti akan ada driver Grab. Tidak hanya itu saja, Grab sendiri mempunyai jangkauan yang luas. Jadi, jika kamu ingin berpergian atau menggunakan layanan yang lain, maka kamu bisa menggunakan aplikasi Grab. Yang kedua, mendapatkan promo. Grab terus memanjakan penggunanya. Salah satu hal yang perlu kamu ketahui jika menggunakan aplikasi Grab adalah kamu akan mendapatkan berbagai keuntungan. Salah satunya adalah kamu akan mendapatkan promo. Cara menggunakan kode promo pada Grab mudah sekali. Kamu hanya perlu memasukkan alamat tujuan dan juga titik penjemputan. Setelah itu silakan klik menu promo, masukkan kode promo yang kamu miliki, lakukan verifikasi kode promo dengan klik gunakan sekarang. Dengan begini kamu sudah bisa mendapatkan promo Grab. Yang ketiga, pembayaran bisa menggunakan OVO dan tunai. Seperti yang kamu ketahui bahwa menggunakan layanan yang ada pada aplikasi Grab, kamu bisa menggunakan metode pembayaran dengan OVO, baik OVO Cash atau OVO Point, serta bisa menggunakan pembayaran secara tunai. Yang keempat, layanan yang banyak. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa layanan yang ada di aplikasi Grab sangatlah banyak. Kamu bisa menggunakan Grab Car, Grab Bike, Grab Food, sampai dengan Grab Express. Banyak sekali bukan layanan yang ada di aplikasi yang bisa digunakan. Bahkan jika kamu belanja online dan ingin menggunakan layanan Grab, maka kamu bisa menggunakan layanan yang namanya Grab Express. Dengan menggunakan layanan Grab Express, maka kamu bisa melakukan cek resi Grab, sehingga kamu bisa mengetahui di mana keberadaan belanjaan kamu. Nah, itulah tadi kurang lebih mengenai kelebihan Grab yang mungkin belum banyak orang yang mengetahuinya. Semoga informasi mengenai kelebihan menggunakan aplikasi Grab ini bermanfaat dan dapat berguna untuk kamu. Baiklah, saya Cici Kiranti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelemahan dari sebuah aplikasi Grab. Kelemahan dari Grab ini ada 7. Yang pertama itu padat karya.
Grab bergantung pada orang karena merupakan bisnis padat karya. Ketergantungan pada orang ini membuat melelahkan bagi perusahaan untuk mengolah pelatihan rutin mitra pengiriman dan penilaian berbasis kinerja. Yang kedua, itu kurang visibilitas di pasar internasional atau pasar global. Grab perlu meningkatkan visibilitas mereknya untuk bersaing dengan pengiriman raksasa lainnya di pasar internasional. Yang ketiga itu besarnya biaya operasional. Mengoperasikan sistem industri pengiriman memerlukan jumlah biaya yang besar dari waktu ke waktu untuk menjaga proses bisnis tetap berjalan. Yang keempat itu ada perubahan teknologi. Sistem memang seringkali terjadi gangguan dari waktu ke waktu. Memerlukan perubahan teknologi yang sering karena teknologi yang baru dan lebih baik muncul dari waktu ke waktu. Yang kelima itu privasi pelanggan. Grab bisa melacak di mana mereka mendapatkan taksi, kemana, dan juga bersama siapa mereka pergi. Yang keenam itu insentif rendah. Perilaku atau sikap pengemudi yang tidak pantas dan juga tidak profesional itu mengakibatkan publisitas negatif. Alasan dibalik ini yang ditawarkan oleh Grab kepada pengemudi itu sangat minim, sehingga kemungkinan kecil untuk pengemudi bertahan dengan Grab. Sedangkan yang terakhir, itu yang ketujuh, kebergantungan pada tip. Perusahaan tidak memiliki kendali atas tindakan pengemudinya. Pelanggan mungkin sering merasa tidak nyaman dengan pengemudi yang terus-menerus meminta tip atau bersikap kasar. Baiklah, itu adalah 7 kelemahan dari sebuah aplikasi. Grab telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa sejak tahun lalu. Hal ini sejalan dengan besarnya potensi pasar industri pemesanan kendaraan yang berkembang di Asia Tenggara. Sejak Agustus 2015 lalu, Grab telah tumbuh hampir 4 kali lipat dalam hal jumlah keseluruhan mitra pengemudi dan pengguna aktif, termasuk jumlah volume tumpangan saat ini. Aplikasi Grab telah diunduh pada 21 juta lebih perangkat yang memberikan pengguna akses terhadap lebih dari 400.000 mitra pengemudi untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka. Grab sendiri tumbuh menjadi jaringan transportasi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu platform mobile yang paling sering digunakan di kawasan Asia Tenggara, lebih dari 1,5 juta pemesanan perharinya. Kini, Grab menyediakan layanan mobil pribadi, motor, taksi, dan carpooling di 6 negara dan 31 kota di Asia Tenggara. Anthony juga melihat adanya peluang yang besar dalam pertumbuhan di Indonesia menurutnya. Peluang pasar industri pemesanan kendaraan ini bisa mencapai 15 miliar US dollar. Kedepannya, Grab berencana untuk melakukan investasi besar-besaran untuk membangun kapabilitas pembayaran mobile. Target pasar yang dibidik terutama adalah kawasan yang memiliki tingkat penetrasi perbankan dan kartu kredit yang rendah dan opsi pembayaran non-tunai yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Yasinta, NIM 2020603071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman bagi perusahaan Grab. Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam jenis transportasi online selain Grab yang bisa saya sebutkan, Maxim, Gojek, bahkan lain-lain. Dan yang kedua, persaingan yang sangat begitu ketat antara Grab dengan penyedia layanan transportasi online lainnya. Selanjutnya, adanya perusahaan sejenis yang memberikan dasar tarif lebih rendah, lebih murah daripada harga pasarannya. Yang selanjutnya, munculnya perusahaan sejenis Grab yang ada di Indonesia yang menawarkan kelebihannya masing-masing. Itulah membuat perusahaan Grab harus bekerja lebih keras guna menjaga eksistensi Grab yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, itu saat ini di berbagai daerah di Indonesia itu melarang masuknya layanan transportasi online. Yang membuat Grab harus pintar dalam mencari cara agar dapat terus terjangkau atau menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan ancaman perusahaan Grab dari saya.